Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minas sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil abraril akhyari ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha taqwa. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَقَالَ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْهُ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jum'ah hamba Allah yang sangat dimuliakan Allah, di dalam kesempatan yang mulia dan penuh dengan barokah ini, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab insya Allah dengan meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita, segala bencana, segala mara bahaya, segala wabah termasuk pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum mampu diatasi, insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dientas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari muka bumi Indonesia ini. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jum'ah hamba Allah, hadani Allah wa iyyakum. Sabar menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dibedakan menjadi 3 bagian. Lalu apa saja ketiga bagian tersebut? Yang pertama adalah sabrun 'alal musibah, sabar ketika ditimpa musibah. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini tidak luput dari cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan pasti akan kita jumpai. Bahkan jauh-jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita sekalian melalui firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin
alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pasti akan kami berikan cobaan kepada kamu sekalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu siapakah orang-orang yang sabar menurut ayat ini? Yaitu alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini hanyalah milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Artinya segala permasalahan, segala tantangan, segala rintangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia akhir-akhir ini, apabila kita sebagai rakyat biasa, sebagai hamba Allah yang tidak mampu untuk mengatasinya, marilah hal ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti mari kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan doa-doa yang terus kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala musibah, segala bentuk wabah termasuk Covid-19 yang hingga saat ini sekali lagi belum mampu diatasi, akan segera dientas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, saburun ala ta'ah. Sabar untuk menjalankan ketaatan dan kepatuhan. Ketaatan dan kepatuhan terhadap siapa? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah kamu kepada ulil amri minkum, orang-orang yang ada di pemerintahanmu. Akan tapi yang pertama dan utama di sini adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh dalam arti senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali lagi, insya-Allah dengan meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita kepada Allah, segala bentuk musibah, segala bentuk bencana, wabah akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang takut diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pintu keluar, jalan keluar dari segala musibah, dari segala bentuk wabah yang dihadapinya, termasuk pandemi Covid-19 ini. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat hamba Allah, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saburun anil maksiyah. Sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menyatakan bahwasanya pada prinsipnya agama Islam itu berisi dua hal. Yang pertama adalah menjalankan perintah-perintah Allah, dan yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangannya, atau yang biasa kita sebut dengan istilah maksiat. Maksiat adalah perbuatan durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat adalah perbuatan pembangkangan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasanya kita realisasikan dengan terjadinya pelacuran, perzinahan, tindak kriminal, korupsi dan lain sebagainya.
Kalau hal ini terus berlanjut dan berkembang di atas muka bumi Indonesia yang sangat kita cintai ini, maka jangan harap Indonesia akan kembali menjadi negara yang makmur. Jangan harap Indonesia akan kembali menjadi negara yang tenang, aman dan penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah agar Indonesia ini kembali menjadi negara yang tenang, aman, makmur dan penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah mari kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu banyak berbuat dosa kepada Allah, terlalu banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya untuk bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang rajin beristighfar, barang siapa yang rajin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemudahan di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu keluar, sekali lagi membukakan pintu keluar dari segala musibah, dari segala bencana, dari segala wabah yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Oleh karena itu, mari di dalam kesempatan yang mulia dan penuh dengan barokah ini, sekali lagi kita bersimpuh di hadapan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah. Mudah-mudahan kita masih senantiasa diberikan sihat dan afiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ke depannya masih mampu untuk senantiasa menjadi orang-orang yang sabar. Sabar di dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah, sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Fa insyaallah kalau kita menerapkan ketiga hal ini, kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu 'azim wa nafa'na wa iyyakum hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullah taqwa, ittaqullaha waf'alu khajtanibu 'anis sayyi'at.
واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك سنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والصيف المختلفة الشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عند ذكركم واشكروه على ما يزدكم يعظكم ولذكر الله أكبر